Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pembelajar etika profesi di buku video digital kita. Pada modul 3,2 yang lalu, kita telah mendiskusikan secara mendalam mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bagaimana para manajer pendidikan memiliki peran krusial dalam mewujudkan lingkungan belajar yang adil dan memberikan kesempatan setara bagi semua. Kini, di modul 3,3, kita akan melanjutkan eksplorasi prinsip-prinsip inti etika dengan fokus pada dua konsep yang sangat fundamental bagi efektivitas dan legitimasi kepemimpinan, yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Sebagai manajer atau pemimpin, Anda tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga dibebani dengan serangkaian tanggung jawab dan tuntutan akuntabilitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Mari kita pahami kedua konsep ini lebih dalam. Pertama, mari kita definisikan tanggung jawab. Dalam konteks etika dan manajemen, tanggung jawab dapat dipahami dalam beberapa makna. Sebagai kewajiban atau tugas. Ini adalah makna yang paling umum. Tanggung jawab merujuk pada adanya kewajiban moral atau profesional untuk melakukan tindakan tertentu, memastikan suatu kondisi terwujud, atau mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan peran atau posisi yang diemban. Misalnya, seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan siswa selama berada di lingkungan sekolah, atau tanggung jawab untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Sebagai penyebab atau sumber, tanggung jawab juga bisa berarti menjadi penyebab atau aktor utama di balik suatu kejadian atau hasil, baik positif maupun negatif. Misalnya, kita bisa berkata, manajer bertanggung jawab atas keberhasilan program literasi sekolah, atau sebaliknya, bertanggung jawab atas menurunnya tingkat kedisiplinan. Sebagai sikap proaktif, tanggung jawab seringkali menyeratkan sikap proaktif, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak sesuai kewajiban, mengantisipasi potensi masalah, mencari solusi, dan tidak menunggu instruksi atau terjadinya masalah baru bertindak. Ini adalah pandangan yang lebih maju, mengandung unsur akuntabilitas dalam banyak penggunaan. Tanggung jawab juga secara implisit mengandung arti bahwa seseorang harus siap untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajibannya tersebut. Dalam konteks profesional, tanggung jawab seorang manajer pendidikan sangatlah luas, melekat erat pada fungsi dan tugas pokok jabatannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan di institusinya. Selanjutnya, mari kita bedah konsep akuntabilitas. Meskipun sering digunakan bergantian dengan tanggung jawab, akuntabilitas memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menjawab. Ini adalah inti dari akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan penjelasan, pembenaran, laporan, dan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, kinerja, atau penggunaan sumber daya kepada pihak lain yang memiliki wewenang atau hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pihak lain ini kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Adanya konsekuensi. Akuntabilitas biasanya menyiratkan adanya konsekuensi, baik positif maupun negatif, tergantung pada hasil pertanggungjawaban yang diberikan, mensyaratkan transparansi agar akuntabilitas dapat berjalan efektif. Diperlukan adanya transparansi dalam tindakan dan pelaporan, sehingga kinerja atau pelaksanaan tanggung jawab dapat dinilai secara objektif oleh pihak yang meminta pertanggungjawaban. Cenderung bersifat reaktif. Jika tanggung jawab bisa bersifat proaktif, akuntabilitas seringkali memiliki elemen reaktif, yaitu memberikan jawaban atau laporan ketika diminta atau sesuai jadwal pelaporan yang ditentukan. Fokusnya seringkali melihat ke belakang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Jadi, apa perbedaan kunci antara tanggung jawab dan akuntabilitas? Sederhananya, tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertindak, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Anda bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS sesuai juknis. Anda akuntabel kepada Dinas Pendidikan dan Masyarakat atas penggunaan dana BOS tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas tidak bisa ada tanpa tanggung jawab yang mendasarinya. Akuntabilitas manajer pendidikan kepada para pemangku kepentingan. Seorang manajer pendidikan tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dan memiliki hubungan tanggung jawab serta akuntabilitas dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap institusi pendidikan dan terpengaruh oleh keputusan serta kinerjanya. Siapa saja pemangku kepentingan utama tersebut? Dan bagaimana wujud tanggung jawab serta akuntabilitas manajer kepada mereka? Kepada siswa,
Tanggung jawab utama: menyediakan lingkungan belajar yang aman secara fisik dan psikologis, kondusif, inklusif, dan efektif. Memastikan siswa menerima pengajaran yang berkualitas sesuai kurikulum. Melindungi hak-hak dasar siswa. Membimbing perkembangan karakter dan potensi mereka. Akuntabilitas: manajer akuntabel atas hasil belajar siswa, tingkat keselamatan dan kesejahteraan siswa di sekolah, serta perlakuan adil yang diterima siswa. Bentuk akuntabilitasnya bisa melalui pemantauan kemajuan belajar, analisis data kelulusan atau prestasi, penanganan keluhan siswa secara serius, survei iklim sekolah, dan memastikan kebijakan sekolah berpihak pada kepentingan terbaik siswa. Kepada staf, tanggung jawab utama: memberikan kepemimpinan yang jelas dan suportif, menyediakan sumber daya yang memadai untuk menunjang tugas mereka, menetapkan ekspektasi kinerja yang jelas dan realistis, melakukan penilaian kinerja secara adil dan konstruktif, memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional, menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan kontrak kerja. Akuntabilitas: manajer akuntabel atas pengelolaan kinerja staf, tingkat kepuasan, dan moral kerja staf, penanganan konflik atau masalah kepegawaian secara adil, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan. Bentuk akuntabilitasnya bisa melalui sistem evaluasi kinerja formal, survei kepuasan kerja staf, mekanisme penanganan keluhan staf, dialog terbuka, dan laporan kepegawaian kepada atasan atau yayasan. Kepada orang tua atau wali murid, tanggung jawab utama: menjalin komunikasi dua arah yang efektif, jujur, dan teratur mengenai perkembangan belajar anak, serta kebijakan dan kegiatan sekolah. Melibatkan orang tua secara konstruktif dalam mendukung pendidikan anak mereka, menghargai perspektif dan masukan orang tua, menjaga kerahasiaan informasi keluarga. Akuntabilitas: manajer akuntabel untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, merespons pertanyaan atau kekhawatiran orang tua secara profesional, serta membangun hubungan kemitraan sekolah rumah yang positif. Bentuk akuntabilitasnya bisa melalui penerbitan rapor siswa, penyelenggaraan pertemuan orang tua guru, buletin sekolah, pengelolaan komite sekolah yang efektif, serta responsivitas terhadap komunikasi dari orang tua kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab utama: menjadikan sekolah sebagai bagian integral dari komunitas yang memberikan kontribusi positif, menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, lembaga lokal, dan dunia usaha atau industri sekitar, memastikan operasional sekolah tidak mengganggu lingkungan, menggunakan sumber daya publik secara efisien dan transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Akuntabilitas: manajer akuntabel atas reputasi sekolah di mata masyarakat, dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan sekolah, serta transparansi operasional. Bentuk akuntabilitasnya bisa melalui kegiatan bakti sosial, publikasi laporan tahunan, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, menjaga komunikasi dengan perwakilan masyarakat, serta keterbukaan terhadap masukan dari luar. Kepada pemerintah dan badan pengawas, tanggung jawab utama: memastikan institusi mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan, mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, melaksanakan kurikulum sesuai standar, mengelola dana bantuan pemerintah sesuai petunjuk teknis. Akuntabilitas: manajer akuntabel atas tingkat kepatuhan hukum dan regulasi, pencapaian target pendidikan yang ditetapkan pemerintah, pelaporan data secara akurat dan tepat waktu, pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah, serta hasil akreditasi atau evaluasi eksternal lainnya. Bentuk akuntabilitasnya sangat formal, melalui pengiriman laporan berkala, kesiapan untuk diaudit atau divisitasi, serta respons terhadap surat atau instruksi dari Dinas Pendidikan, Kementerian, atau badan pengawas lainnya. Kepada profesi, tanggung jawab utama: menjunjung tinggi standar etika dan kompetensi. Profesi manajemen pendidikan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan atau praktik terbaik dalam bidangnya, membantu membimbing atau membina calon manajer pendidikan yang lebih muda. Akuntabilitas: manajer akuntabel kepada rekan-rekan sejawat dan organisasi profesi atas perilaku etis dan profesionalismenya. Bentuk akuntabilitasnya bisa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi, kepatuhan terhadap kode etik profesi, serta menjaga citra baik profesi secara keseluruhan. Jelas terlihat
bahwa jaring tanggung jawab dan akuntabilitas seorang manajer pendidikan sangatlah luas dan kompleks, menyentuh berbagai level dan pemangku kepentingan, membangun budaya tanggung jawab dan akuntabilitas di institusi. Tantangan bagi manajer pendidikan tidak hanya menjalankan tanggung jawab dan akuntabilitas pribadinya, tetapi juga menumbuhkan budaya di mana rasa tanggung jawab dan sikap akuntabel menjadi bagian dari etos kerja seluruh staf. Bagaimana caranya? Perjelas peran dan ekspektasi. Pastikan setiap staf memahami dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab spesifik mereka dan apa standar kinerja yang diharapkan. Delegasikan wewenang sejalan dengan tanggung jawab ketika mendelegasikan tugas. Berikan juga otoritas yang cukup serta dukungan sumber daya yang diperlukan agar staf dapat benar-benar bertanggung jawab atas tugas tersebut. Terapkan sistem manajemen kinerja yang adil. Gunakan sistem yang transparan untuk menetapkan tujuan bersama, memantau kemajuan, memberikan umpan balik secara berkala, dan melakukan evaluasi kinerja secara objektif. Kaitkan akuntabilitas dengan pencapaian tujuan, fasilitasi umpan balik konstruktif, ciptakan saluran komunikasi yang aman dan terbuka bagi staf untuk memberikan dan menerima umpan balik, baik dari atasan, bawahan, maupun rekan sejawat. Praktikkan transparansi. Sebisa mungkin, bersikap terbuka mengenai proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pelaporan hasil kinerja institusi. Fokus pada pembelajaran, bukan hanya menyalahkan. Ketika terjadi kesalahan atau kegagalan, dorong budaya yang melihatnya sebagai kesempatan belajar untuk perbaikan sistem atau proses, bukan sekadar mencari siapa yang salah. Tentu saja, akuntabilitas tetap ada, tetapi penekanannya pada perbaikan ke depan. Ini akan membangun keamanan psikologis yang justru mendorong orang berani bertanggung jawab. Jadilah teladan utama. Pemimpin harus menjadi orang pertama yang menunjukkan rasa tanggung jawab tinggi dan sikap akuntabel atas tindakannya sendiri. Tantangan dalam menegakkan tanggung jawab dan akuntabilitas upaya membangun budaya ini tentu tidak lepas dari tantangan, seperti batasan peran dan tanggung jawab yang terkadang tumpang tindih atau tidak jelas, kesulitan dalam mengembangkan indikator kinerja yang valid dan reliabel untuk semua aspek pekerjaan, adanya blame culture yang sudah mengakar, resistensi dari staf terhadap evaluasi atau tuntutan transparansi, tekanan internal atau eksternal untuk menutupi masalah atau hanya melaporkan hal-hal positif, sulitnya mengukur kontribusi individu dalam pencapaian hasil kerja tim. Meskipun demikian, mengatasi tantangan ini adalah bagian dari tugas kepemimpinan etis. Sebagai penutup modul 3,3, kita telah membedah konsep tanggung jawab sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai peran, dan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Manajer pendidikan memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang sangat luas kepada siswa, staf, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan profesi. Membangun budaya di mana tanggung jawab diemban dengan sungguh-sungguh dan akuntabilitas dilihat sebagai proses konstruktif untuk perbaikan adalah kunci kepemimpinan yang efektif dan etis. Menjalankan tanggung jawab dan akuntabilitas dengan baik adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan. Pada modul selanjutnya, modul 3.4, kita akan membahas prinsip etis yang menyentuh aspek relasional dan kemanusiaan dalam kepemimpinan, yaitu kepedulian dan penghargaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus berusaha menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.